Om Swastiastu. Halo anak-anak Ibu Makesami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu rahayu ya dalam lindungan Yang Widi. Kali ini sebelum memulai sesi perkenalan, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu. Om Pawagana Saraswati, Wajibir Wajiniwati, Yatsnamuastu Diawasu. Semoga ide Sang Yang Aji Saraswati memberikan kita kecemerlangan pikiran dan pikiran kita semakin terbuka. Baik, kita mulai saja perkenalan hari ini. Ibu mengajar di kelas 10 khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nama Ibu Niputu Sinta. Ibu bisa dipanggil Ibu Sinta. Salam kenal ya anak-anak Ibu. Dan untuk tempat tanggal lahir, Cemagi, 19 Mei 1996. Dan untuk saat ini Ibu berumur 26 tahun. Kemudian, Ibu merupakan salah satu lulusan dari Universitas Hindu Indonesia, S1 jurusan Pendidikan Agama Hindu. Dan untuk kali ini Ibu mengajar khusus pada mata pelajaran agama Hindu ya. Nah, untuk alamatnya sendiri, Ibu tinggal di Jalan Penataran Anyar, Gang Keken nomor 10 Pedungan. Untuk nomor kontak WA 085 339 062 604. Jadi bisa disimpan ya nomor kontak Ibu. Sewaktu-waktu anak Ibu ingin bertanya tentang hal-hal yang berbau dengan materi atau mungkin hal-hal sederhana mengenai agama Hindu ya, bisa didiskusikan dengan Ibu secara personal. Nah, setelah itu Ibu akan buatkan grup WA, dan grup WA ini Ibu akan share linknya pada perangkat kelas atau teman-teman kelasnya di kelas tersebut yang nantinya anak-anak diwajibkan untuk memasuki grup agama Hindu itu. Untuk membuat grup agama Hindu itu adalah yang pertama untuk sharing materi dari Ibu khususnya. Yang kedua, untuk kita sharing diskusi selama proses pembelajaran berlangsung atau mungkin nanti ada tugas-tugas tertentu yang anak misalnya tidak mengerti atau belum paham, bisa didiskusikan di sana. Yang ketiga, bisa menanyakan hal-hal sederhana mengenai agama Hindu atau fenomena-fenomena yang anak temui di lapangan ya. Fenomena yang anak temui di rumah ataupun di masyarakat bisa dipertanyakan di grup tersebut. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di sana, kemudian memperkenalkan diri pun juga bisa di sana. Nah, banyak kegunaan dari WA Group itu. Nanti Ibu share linknya bersama dengan perangkat kelas atau salah satu teman kelasnya di kelas tersebut ya. Nah, setelah perkenalan tadi dan membahas tentang WA Group ya, Ibu ingin bertanya bagaimana nak rasanya awal masuk sebagai anak kelas 10? Bahagiakah, biasa saja, atau luar biasa? Ya, semoga kita bisa sama-sama bersenang-senang ya dalam mata pelajaran ini. Pikirannya terbuka, kemudian perkataannya dijaga, perbuatannya juga dijaga. Jadi ada beberapa notes yang Ibu ingin sampaikan dalam video ini pada sesi perkenalan ini. Yang pertama adalah tata etika anak-anakku Makesami. Tata etika yang Ibu maksudkan di sini adalah ketika pertama kali memasuki kelas misalkan Ibu ya. Jadi diawali seperti biasa dengan pada asana. Pada asana ya, dalam bahasa Sanskerta pada itu artinya berdiri dan asana itu artinya gerak. Jadi pada asana itu gerak atau sikap berdiri sempurna ya. Kemudian ucapkan panganjali umat. Nah, panganjali di sini dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata anjali yang artinya sikap mencakupkan tangan di depan dada. Ketika anak-anakku mencakupkan tangan di depan dada, usahakan bentuknya seperti tunjung kuncup. Nah, ini mengapa berbentuk tunjung kuncup? Karena
ketika anak mencakupkan tangan di depan dada, ini mewakili anahata cakra atau cakra yang ada di hati. Nah, cakra yang ada di hati ini berbentuk bunga tunjung kuncup. Maka dari itu sikapnya yang benar dengan kedua tangan seperti ini. Nah, setelah itu ketika anak-anak sudah berdiri dan mengucapkan panganjali, baru kemudian ucapkan Om Swastiastu. Salam panganjali kita ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih arti dari Om Swastiastu? Apakah ada anak-anak Ibu yang tahu apa artinya Om Swastiastu? Ya, salam ini cukup sederhana ya. Sering kita dengar, sering kita ucapkan. Tapi kadang salam ini justru kita abaikan gitu maknanya. Ibu ingin bertanya hal-hal yang sederhana ini sebelum mengawali materi agama Hindu yang cukup padat nantinya di semester 1 ini ya. Apa artinya, Nak? Om Swastiastu. Kita awali dengan Om-nya dulu ya. Om. Om merupakan aksara dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa yang dimana merupakan pertalian atau pertautan antara Ang, Ung, Mang. Nah, kita awali dengan AUM menjadi kata Aum. Aum ketika diucapkan secara terus-menerus, maka kedengarannya akan berbunyi Om. Gitu ya. Jadi Om ini merupakan personifikasi aksara dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kemudian Swastiastu. Nah, apa artinya anak-anakku sekalian? Swasti artinya adalah dan Astu artinya baik-baik saja. Jadi, Om Swastiastu yang Widi adalah baik-baik saja? Bukan seperti itu ya. Jadi, Om Swastiastu artinya semoga kita selalu baik-baik saja dalam lindungan Yang Widi. Jadi, setelah anak-anak Ibu mengetahui artinya, pastinya ketika mempraktekannya tidak boleh main-main ya. Nanti kalau misalkan main-main, berarti artinya beda dong. Selain beda juga, tata etikanya tidak baik, ya. Jadi silakan mengucapkan Om Swastiastu pada asananya yang benar, sikap sempurnanya yang benar, panganjalinya juga benar. Nah, untuk salam ini sendiri, ya Ibu ingatkan kembali untuk salam ini tidak hanya diucapkan pada di kelas saja. Ketika anak bertemu dengan orang yang lebih tua, atau anak bertemu dengan orang tua, anak bertemu dengan kakek nenek, anak bertemu dengan guru di sekolah, ketika berpapasan, ucapkan salam ini. Om Swastiastu Bu, Om Swastiastu Pak. Begitu ya. Jadi itu tata etika yang pertama, mengucapkan Om Swastiastu dengan benar dan baik. Yang kedua, diusahakan karena anak-anak Ibu sudah memasuki Resman. Sesuai dengan visi Resman, yaitu menumbuhkan generasi bangsa yang cerdas berkarakter, yang adiluhung, berlandaskan Trihita Karana. Nah, mana ini suaranya penganut Trihita Karana sejati? Anak-anak masih tahu ya, apa saja bagiannya Trihita Karana? Trihita Karana merupakan 3 hubungan yang harus kita jaga secara harmonis. Hubungan tersebut diantaranya ada parayangan, pawongan, dan juga palemahan. Parayangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, kemudian pawongan hubungan manusia dengan manusianya, dan palemahan hubungan manusia dengan alam. Jadi ketiga hubungan ini kita harus jaga secara harmonis. Nah, bagaimana prakteknya ketika di sekolah? Pertama, hubungan dengan parayangan. Sebelum belajar atau sebelum bel berbunyi, biasanya kita mengucapkan puja Trisandya, melantunkan puja Trisandya. Itu ya. Kemudian yang kedua, pawongan. Nah, di sini menghormati sesama. Ini yang sangat penting ya, Nak ya. Ketika anak memasuki sekolah Resman, Resmanku yang tercinta ini SMA Negeri 2 Denpasar, pastinya anak dibekali dengan berbagai aturan yang harus anak taati ya kan. Nah, aturan-aturan tersebut ya aturan-aturan pada umumnya, mulai dari kelengkapan atribut sekolah, seragam sekolah seperti apa, rambutnya bagaimana,
kemudian bajunya seperti apa. Nah, itu semua mesti dipatuhi ya. Kenapa mesti dipatuhi? Karena anak-anak sekarang berada pada masa brahmacari, yang artinya masa mencari ilmu pengetahuan. Nah, slogan Resman anak-anak masih ingat? Widyaya Pratsnam Prapnumahe, yang artinya ilmu pengetahuan mengantarkan anak pada kebijaksanaan. Ketika anak mencari ilmu pengetahuan di sekolah ini, maka setidak-tidaknya ilmu pengetahuan itu berguna untuk diri anak sendiri dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Gitu ya. Bijaksana dalam hal ini, dalam hal pawongan juga, menghormati sesama, jadi anak tidak diperbolehkan untuk melanggar aturan. Itu yang pertama. Yang kedua, peduli pada orang lain. Yang ketiga, disiplin, bertanggung jawab, dan bertoleransi terhadap sesama agama Hindu atau terhadap teman-temannya yang beragama selain Hindu. Jadi tidak ada kata bullying dan tidak ada kata diskriminasi terhadap teman-teman anak yang beragama selain Hindu ataupun yang beragama Hindu. Kita sama-sama di sini saling mengasihi dan saling menyayangi dan saling menolong satu sama lain. Saling menolong satu sama lain dalam hal ini bukan berarti menolong temannya pada saat ulangan dan mencontek ya, bukan berarti seperti itu ya nak ya. Menolong dalam hal ini punya batasannya juga sendiri ya. Jadi menolong dalam hal ini ya bisa anak-anak interpretasikan ya. Oke, itu. Nah, itu yang perlu Ibu tekankan kembali. Kemudian bangkitkan di dalam diri cinta kasih tersebut dalam bentuknya karuna. Selanjutnya bangkitkan juga cinta kasih tersebut dalam bentuk Tatwam Asi. Itu adalah aku. Itu siapapun yang anak lihat, itu merupakan bagian dari Yang Widi. Jadi ketika anak mengetahui bahwa teman anak merupakan bagian dari Yang Widi, Ibu Sinta juga merupakan bagian dari Yang Widi, pastinya pikiran anak, perkataan anak, bahkan perbuatan anak juga merupakan bagian dari Yang Widi. Maka pikirannya, perkataan, bahkan perbuatannya harus dijaga. Itu yang terpenting ya. Harus dikontrol. Berbuat dharmalah gitu. Begitu nak ya. Itu tata etika sebagai seorang siswa Resman berdasarkan perspektif dari agama Hindu. Nah, selanjutnya untuk Palemahan sendiri, hubungan manusia dengan alam. Bagaimana konteksnya ketika kita berada di sekolah, hubungan dengan alam? Wah, cara yang sangat sederhana adalah jangan membuang sampah sembarangan. Itu. Jaga lingkungan sekolah, jaga lingkungan sekitar begitu ya, Nak ya. Nah, kembali lagi Ibu juga ingatkan, ketika anak-anak sudah terbagi dalam kelompok piket, jadi silahkan bagi anak-anak yang piket untuk menghaturkan canang setiap hari ketika piket itu sesuai dengan jadwal dan pembagiannya, pembagian kelompok piketnya. Silakan menghaturkan canang setiap harinya di kelas, di pelangkiran, di meja guru, di depan kelas. Bahkan juga di Padmasana dan pelinggih-pelinggih yang ada di sekolah. Ya, jika fungsinya untuk apa ya menghaturkan canang? Canang itu sebagai haturan tulus ikhlas yang dihaturkan untuk memohon keselamatan dan memohon anugerah. Kepada siapa? Kepada Ida Sang Yang Widi Wasa. Supaya kita selalu dilindungi di sekolah ya. Semoga kita selalu diberikan kerahayuan, kerahajengan, dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu nak ya. Nah, itu tadi perayangan, pawongan, dan palemahan. Dan bagaimana tata etika anak ketika bertemu guru, ingat ucapkan Om Swastiastu Pak, Om Swastiastu Bu. Ingat untuk selalu mendisiplinkan diri, bertanggung jawab, bertoleransi, dan peduli terhadap teman-teman, kakak kelasnya, dan warga sekolah khususnya. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana proses pembelajaran agama Hindu ini berlangsung ya.
Jadi selama proses pembelajaran, Ibu menggunakan metode Dharma Wacana, Dharma Gita, Dharma Tula, saling diskusi, kemudian nanti mungkin akan ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Nanti itu bisa didiskusikan bersama, anak-anak maunya bagaimana, kemudian kalau misalnya tidak mengerti, jangan sungkan-sungkan untuk langsung bertanya kepada Ibu di grup agama Hindu tersebut atau secara personal kepada Ibu. Nah, diingatkan kembali ketika me-WA atau nge-WA Ibu atau ngechat Ibu ya, silakan pergunakan salam panganjali terlebih dahulu. Om Swastiastu Bu, nama, kelas, nomor absen, nanti kalau misalnya sudah ada nomor absen ya. Selanjutnya apa yang ingin ditanyakan? Baru suksema, baru Om Santi Om. Itu formatnya ya. Jadi ingat sopan santun sebagai hal yang utama. Ketika nge-WA guru. Gitu. Nah, kemudian selama proses pembelajaran berlangsung, mungkin Ibu juga akan menyelinginya dengan games, dan beberapa hal-hal yang mungkin agak kreatif dan juga inovatif. Nanti untuk pembelajaran berikutnya, anak juga bisa memberikan saran, kritik, dan masukan terhadap Ibu. Dan Ibu terbuka untuk menerima saran, kritik, dan masukan itu. Mari anak-anak Ibu bersama-sama, gitu ya, bekerja sama dengan Ibu. Gitu. Selama proses pembelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti ini, semoga tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Menjadi generasi muda Hindu khususnya yang berkarakter. Bagaimana maksudnya berkarakter? Seperti yang Ibu jelaskan barusan ya, itu maksudnya berkarakter. Jangan sampai ketika anak-anak sudah menjadi generasi muda Hindu, bahkan sudah mengatakan bahwa saya adalah umat Hindu, ya, jangan sampai anak-anak Ibu justru melanggar aturan sekolah dan tidak menjalankan swadharma atau kewajibannya dengan baik. Ketika misalkan anak-anak diberikan tugas nanti, tugas dari agama Hindu nanti Ibu akan share mungkin setelah pembelajaran atau selama pembelajaran, itu diusahakan dikerjakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin gitu ya. Ibu tidak mengharapkan anak-anak Ibu semuanya sempurna, tidak, karena tanhana wong swasta anulus, yang artinya semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu yakin setiap insan, setiap siswa itu pasti memiliki bakat minatnya tersendiri, memiliki jalur jalan ide pemikirannya sendiri. Itu nak ya. Jadi Ibu tidak mengharapkan kesempurnaan, cukup jalankan kewajiban anak sebaik mungkin selama proses pembelajaran berlangsung. Kan nak ya. Nah, untuk materi pembelajaran agama Hindu semester ganjil ini ada nilayatnya dalam Ramayana, kemudian ada Upaweda, selanjutnya ada Wariga. Nah, nanti itu materi yang akan kita pelajari selama semester 1 di kelas 10 ini. Semoga anak-anak Ibu tidak bosan ya bersama Ibu Sinta belajar di kelas. Nah, itu tadi nak ya, mengenai awal, pengantar, dan prakata dari Ibu. Dan semoga saja memberikan hikmah kepada anak-anak Ibu semuanya. Dan untuk terakhir, Ibu minta silakan ambil kertas lempiran, kemudian tulis nama, kelas, dan nomor HP-nya ya. Kemudian tuliskan di sana yang soal yang pertama itu silakan anak buat satu konsep aja yang anak pahami selama anak belajar agama Hindu mulai dari SD sampai dengan SMP. Satu konsep saja. Bu, apakah boleh cari di Google? Jangan ya nak ya. Kalau bisa jangan nak ya. Apapun itu konsepnya yang anak pahami silakan tuliskan. Misalkan satripu, sat adalah 6, ripu artinya musuh. Satripu artinya 6 musuh yang ada dalam diri. Kalau misalkan anak tidak hafal bagian-bagiannya, jangan ditulis. Itu nomor 1 ya, satu konsep yang anak pahami.
Pokoknya satu konsep saja. Trikaya Parisuda boleh, Trita Karana boleh, apapun itu ya. Silakan dituliskan nomor 1. Yang kedua, harapannya untuk pembelajaran agama Hindu ke depannya. Anak maunya bagaimana? Harapannya seperti apa untuk pembelajaran agama Hindu ke depannya? Itu silakan dituliskan. Itu 2 soal saja untuk yang terakhir, sesi terakhir ini. Kemudian silahkan kumpulkan di meja guru, meja Ibu Sinta ya, di ruang guru. Oke, jadikan satu dan kumpulkan setelah pembelajaran berlangsung. Dan Ibu tunggu hasilnya nak ya. Baik, suksema atas partisipasinya, sudah menonton video sesi perkenalan Ibu untuk hari ini. Semoga saja ini memberikan pencerahan bagi kita bersama. Dan mari kita akhiri dengan salam Paramesanti, salam damai. Om Santi, 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 Om. Suksema nak.